Abdul Muiz. Abdul Muiz ada orangnya? Hadir, Pak. Al-Munajat. Yang presentasi aktifkan kameranya, nah. Fitri Nur. Hadir, Pak. Indah Heronisa. Hadir, Pak. Fitri Nur, minta tolong aktifkan kameranya. Muhammad Sechan. Muhammad Sechan, nah, ada? Muhammad Ihram. Hadir, Pak. Wade Sahra. Wade Sahra. Hadir, Pak. Yang presentasi minta tolong aktifkan kameranya. Moderatornya siapa? Kelompok 4. Halo. Moderator kelompok 4 atas nama siapa? Saya, Pak. Saya Munajat. Mulai Melu Munajat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam presentasi kali ini. Presentasi ini dibawakan oleh kami kelompok 4 dengan judul Model Direct Manipulation dan Conversational Interaction dalam antarmuka pengguna. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu yang pertama Muhammad Ihram Saputra dengan NIM 23026, Fitri Nur Ramadhani dengan NIM 23006, Wade Zahra Ramadhani dengan NIM 23016, saya sendiri Al-Munajat Amirul Soleh dengan NIM 23017, Abdul Muiz Azizul dengan NIM 23040, Indah Heronisa dengan NIM 23045, dan Muhammad Sechan dengan NIM 23052. Adapun latar belakang dalam presentasi dalam makalah ini yaitu dalam era digital, interaksi antara manusia dan komputer menjadi semakin kompleks dan beragam. Salah satu aspek penting dalam bidang ini adalah desain antarmuka pengguna atau user interface yang memungkinkan komunikasi yang lebih intuitif antara manusia dan komputer. Untuk mendukung interaksi ini, dikembangkan berbagai model interaksi, diantaranya model direct manipulation yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan elemen antarmuka melalui klik, geser, dan atau sentuh. Selanjutnya ada model conversational interaction yang berbasis percakapan antara pengguna dan sistem,
seringkali didukung oleh kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya rumusan masalahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan model direct manipulation menurut Schneiderman dan bagaimana prinsip kerjanya dalam interaksi manusia komputer. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan model conversational interaction dan bagaimana peran teknologi kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami dalam pengembangannya. Yang ketiga, bagaimana perbandingan antara model direct manipulation dan conversational interaction dalam hal efektivitas, kemudahan penggunaan, serta penerapannya dalam berbagai sistem antarmuka pengguna. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama menganalisis model direct manipulation yang diperkenalkan oleh Schneiderman, termasuk karakteristik, cara kerja, serta penerapannya dalam sistem berbasis graphical user interface. Yang kedua, mengidentifikasi conversational interaction dan fokus pada bagaimana model ini bekerja melalui percakapan berbasis teks dan suara, serta peran teknologi AI dan NLP dalam interaksinya. Yang ketiga, membandingkan kedua model interaksi berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas, serta keunggulan dan keterbatasan masing-masing dalam berbagai konteks penggunaan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Ode Zahra Ramadhani. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membawakan materi yaitu model direct manipulation. Nah, model direct manipulation ini diperkenalkan oleh Ben Shneiderman pada tahun 1983 sebagai pendekatan interaksi manusia komputer yang lebih intuitif dibandingkan dengan antarmuka berbasis teks. Dalam model ini, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan elemen antarmuka grafis melalui tindakan seperti klik, geser, drag and drop, serta pitch to zoom. Keunggulan utama dari model ini adalah sifatnya yang intuitif dan memberikan umpan balik secara instan, sehingga pengguna dapat melihat hasil interaksi mereka secara langsung tanpa perlu memahami perintah berbasis teks yang kompleks. Model ini banyak digunakan dalam sistem operasi modern seperti Windows dan macOS, serta aplikasi berbasis sentuhan di perangkat seluler. Namun, direct manipulation juga memiliki kelemahan, terutama dalam menangani tugas yang kompleks dan abstrak, seperti pengolahan data dalam jumlah besar. Selain itu, implementasi model ini seringkali membutuhkan perangkat keras yang mendukung interaksi visual dan real-time agar pengalaman pengguna tetap optimal. Selanjutnya, perkembangan dan aplikasi modern. Dari awalnya ini, model direct interaction ini hanya digunakan dalam GUI, kini berkembang ke berbagai teknologi modern. Kemudian, direct manipulation ini diterapkan dalam augmented reality untuk pengalaman imersif, kemudian Internet of Things untuk mengontrol perangkat dengan sentuhan langsung, serta sistem navigasi berbasis sentuhan pada perangkat mobile dan dashboard kendaraan. Selanjutnya, prinsip-prinsip model direct manipulation. Yang pertama itu representasi objek yang dapat dimanipulasi, yang dimana objek di layar harus tampak seperti benda nyata yang bisa disentuh dan dipindahkan. Kemudian yang kedua itu ada aksi langsung dan feedback instan, di mana setiap tindakan pengguna harus segera menunjukkan respon visual. Misalnya, geser layar untuk berpindah halaman langsung terlihat tanpa jeda. Kemudian yang ketiga ada reversibilitas aksi, di mana pengguna dapat membatalkan atau mengulang tindakan dengan mudah. Oke, baik, saya kira itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ode Zahra. Selanjutnya untuk materi keuntungan dan kelemahan model direct manipulation, saya serahkan kepada Fitri Nur Ramadhani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai keuntungan dan kelemahan model direct manipulation. Yang pertama, keuntungan. Mudah dipahami, antarmuka berbasis visual lebih intuitif dibandingkan teks. Kemudian yang kedua, interaksi lebih alami, meniru tindakan dunia nyata seperti menyeret, mengetuk, dan memperbesar. Selanjutnya, lebih cepat dan efisien.
tidak perlu mengetik perintah secara manual. Kemudian kelemahannya, yang pertama tidak cocok untuk tugas kompleks. Beberapa pekerjaan tetap memerlukan input berbasis teks. Yang kedua, bergantung pada perangkat keras, membutuhkan layar sentuh atau perangkat input yang mendukung interaksi langsung. Selanjutnya, studi kasus penerapan direct manipulation dalam visualisasi data. Direct manipulation semakin populer dalam interaksi visualisasi data. Studi kasus oleh Sackett et al. 2019 meneliti bagaimana pengguna memanipulasi elemen grafis seperti diagram batang dan scatter plot untuk mengeksplorasi data yang lebih intuitif. Eksperimen melibatkan 5 jenis manipulasi pada scatter plot, bar chart, dan histogram, termasuk 1. Mengubah ukuran elemen data, 2. Mengubah posisi elemen, 3. Mengubah warna berdasarkan kategori. Hasilnya menunjukkan bahwa direct manipulation mengurangi beban kognitif dan meningkatkan interaksi tanpa antarmuka tambahan. Namun tantangannya meliputi pemahaman intuitif yang bervariasi, preferensi terhadap antarmuka berbasis menu, dan kurangnya pendekatan standar universal. Oleh karena itu, desain antarmuka harus matang agar dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya untuk model conversation interaction akan dibawakan oleh saya sendiri. Dalam model ini memungkinkan interaksi berbasis bahasa alami antara pengguna dan sistem. Jadi tidak diperlukan pemahaman secara mendetail tentang cara kerja sistem, tinggal melakukan perintah menggunakan bahasa sehari-hari. Menggunakan teknologi AI dan NLP untuk mengenali maksud pengguna dan memberikan respon yang relevan. Contoh penerapannya yaitu chatbot layanan pelanggan seperti Shopee, Tokopedia, dan Gojek. Asisten virtual seperti Google Assistant, Siri, dan Alexa. Sistem perintah suara dalam kendaraan pintar seperti yang ada dalam Tesla. Kemudian ada perkembangan dan aplikasi modern. Dari chatbot berbasis teks sederhana hingga asisten virtual berbasis suara yang canggih, digunakan dalam berbagai sektor seperti e-commerce, pendidikan, dan layanan publik. Teknologi utama dalam conversational AI yaitu reinforcement learning untuk meningkatkan respon sistem, sequence-to-sequence model untuk memahami konteks percakapan, end-to-end task-oriented system untuk otomatisasi tugas. Selanjutnya untuk prinsip-prinsip model conversational interaction akan dibawakan oleh Abdul Muiz. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip model conversational interaction. Yang pertama ada natural language understanding atau disingkat juga NLU. Ada sistem di mana sistem harus memahami maksud pengguna dengan analisis konteks. Yang kedua, ada dialog dua arah yang berkelanjutan, di mana sistem harus mempertahankan percakapan yang logis dan relevan. Yang ketiga, ada manajemen konteks percakapan, di mana sistem harus mampu mengingat dan memahami konteks percakapan sebelumnya. Dan yang keempat, ada interaksi yang ramah dan empatik, di mana asisten virtual harus memberikan respon yang alami dan mudah dipahami. Untuk materi selanjutnya ada keuntungan dan tantangan dalam model conversational interaction. Untuk keuntungan yang pertama, ada kemudahan akses dan penggunaan, yang dimana tidak memerlukan pemahaman perintah teknis. Dan yang kedua, ada personalisasi
pengalaman pengguna, di mana AI dapat belajar dari interaksi sebelumnya untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik. Dan yang ketiga, ada interaksi yang lebih alami dan efisien, yang mana lebih mudah digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk mereka dengan keterbatasan fisik. Dan untuk tantangan yang pertama, ada ambiguitas dalam bahasa manusia, yang dimana kata-kata dapat memiliki banyak makna tergantung konteksnya. Yang kedua, ada keterbatasan dalam memahami konteks kompleks, di mana AI masih sering salah dalam memahami percakapan panjang. Dan yang ketiga, ada ketergantungan pada teknologi NLP, mana sistem membutuhkan data pelatihan berkualitas tinggi agar bisa memberikan respon yang akurat. Untuk materi selanjutnya ada studi kasus penerapan conversational interaction dalam layanan publik. Chatbot berbasis conversational interaction telah menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Studi oleh Mustaqim et al. Tahun 2023 meneliti pengembangan chatbot berbasis machine learning dan natural language processing atau disingkat juga NLP untuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Chatbot ini membantu menjawab pertanyaan dengan cepat, mengurangi beban kerja pegawai, dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Implementasi chatbot melibatkan berbagai tahap. Pertama yaitu pengumpulan dan pembersihan data, di mana dia akan mengumpulkan dan menyaring percakapan layanan publik. Yang kedua ada pelatihan model NLP, di mana dia akan melatih AI untuk memahami bahasa alami. Dan yang ketiga ada integrasi ke platform digital, di mana dia akan mengimplementasikan chatbot dalam layanan pemerintah online. Meskipun mengatakan efisiensi layanan, chatbot masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan pemahaman bahasa, kesalahan pemrosesan data, dan kurangnya dataset berkualitas. Oleh karena itu, pengembangan chatbot yang lebih canggih dengan NLP, mutakhir, dan sumber data luas sangat diperlukan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya untuk materi perbandingan direct manipulation dan conversational interaction akan dibawakan oleh Indah Hairunisa. Pada Saudari Indah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan direct manipulation dan conversational interaction dalam berbagai aspek. Yang pertama itu aspek kemudahan pengguna. Direct manipulation memerlukan pembelajaran awal tentang ikon, tombol, dan navigasi. Namun setelah terbiasa, pengguna dapat berinteraksi dengan cepat. Sedangkan conversational interaction lebih mudah karena berbasis bahasa alami. Tetapi terkadang sistem tidak memahami maksud pengguna dengan baik. Lalu, aspek responsivitas. Pada direct manipulation memberikan umpan balik instan saat pengguna mengklik atau menyeret elemen. Sedangkan pada conversational interaction bergantung pada kemampuan pemrosesan bahasa alami. Bisa terjadi keterlambatan dalam pemahaman atau respons sistem. Lalu, dalam aspek fleksibilitas. Pada direct manipulation terbatas pada fitur yang disediakan oleh antarmuka grafis, sedangkan conversational interaction lebih fleksibel dengan menangani variasi perintah dari pengguna, tetapi bisa mengalami kesalahan interpretasi. Lalu, yang keempat, aspek konteks penggunaan. Pada direct manipulation cocok untuk tugas yang memerlukan akurasi tinggi dan kontrol langsung seperti desain grafis atau pemrograman. Sedangkan pada conversational interaction lebih efektif dalam interaksi berbasis informasi seperti pencarian data atau layanan pelanggan. Dan pada aspek yang kelima, keterbatasan. Direct manipulation kurang efektif untuk pengguna dengan disabilitas tertentu. Misalnya mereka yang kesulitan menggunakan perangkat berbasis layar, sentuh, atau mouse. Sedangkan pada conversational interaction masih terbatas dalam memahami konteks yang kompleks, terutama dalam percakapan yang panjang. Penggunaan masing-masing model.
Direct interaction lebih cocok untuk aplikasi dengan antarmuka berbasis grafis, seperti perangkat lunak desain, pengeditan video, atau pengolahan data. Sistem yang membutuhkan respons cepat tanpa ambiguitas, misalnya dalam perangkat navigasi atau dashboard control. Pengguna yang sudah terbiasa dengan teknologi dan membutuhkan tingkat presisi tinggi dalam interaksi. Conversational interaction lebih cocok untuk aplikasi yang melayani pengguna dengan berbagai tingkat keahlian teknologi, seperti chatbot layanan pelanggan atau asisten virtual. Sistem yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam bentuk dialog, seperti pencarian suara atau sistem bantuan berbasis AI. Pengguna dengan keterbatasan fisik yang lebih nyaman menggunakan perintah suara dibandingkan antarmuka berbasis sentuhan atau klik. Baik, itu saja. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Indah Hairunisa. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Ihram Saputra. Muhammad Ihram Saputra, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh terhadap desain antarmuka pengguna UI/UX. Pada direct interaction, menurut desain antarmuka yang jelas dan intuitif dengan elemen visual yang dapat dimanipulasi secara langsung. Kedua, memerlukan konsistensi dalam ikon, warna, dan tata letak untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Tiga, desain UI harus mendukung aksesibilitas seperti opsi untuk memperbesar elemen atau mengubah kontras warna. Nah, pada metode conversational interaction itu harus memiliki sistem pemrosesan bahasa alami. Nah, dalam hal ini kecerdasan buatan yaitu NLP yang canggih agar dapat memahami berbagai variasi input pengguna. Lalu memerlukan desain alur percakapan yang alami agar tidak terasa kaku atau membingungkan pengguna. Lalu ketiga, harus mampu menangani kesalahan yang baik, misalnya memberikan alternatif atau meminta klarifikasi jika perintah tidak dipahami. Next. Nah, dari integrasi kedua model ini, meskipun kedua model ini sering digunakan secara terpisah, ada tren baru dalam dunia teknologi yang mengintegrasikan direct interaction dan conversational interaction ini untuk pengalaman yang lebih baik. Nah, contohnya penerapan kombinasi ini termasuk pada aplikasi mobile modern. Nah, banyak aplikasi saat ini menyediakan UI berbasis grafis, tetapi juga memiliki sistem asisten virtual berbasis percakapan untuk membantu pengguna. Contohnya ada pada Google Search yang memungkinkan pencarian melalui klik tombol atau perintah suara. Lalu ada juga asisten virtual dengan layar sentuh. Perangkat seperti Amazon Echo Show atau Google Nest Hub memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan layar sekaligus menggunakan perintah suara. Nah, ini yang paling familiar sekarang, chatbot dengan opsi klik. Banyak chatbot modern di e-commerce atau layanan pelanggan menyediakan tombol cepat selain input teks untuk mempercepat interaksi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Muhammad Ihram. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa direct manipulation dan conversational interaction merupakan dua model interaksi utama dalam human computer interaction, terutama dalam user interface yang memiliki karakteristik, keunggulan, dan tantangan masing-masing. Untuk direct manipulation memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan elemen antarmuka melalui tindakan visual seperti klik, geser, dan sentuh. Untuk conversational interaction memungkinkan komunikasi berbasis bahasa alami antara pengguna dan sistem. Model ini semakin berkembang dengan integrasi teknologi AI dan NLP seperti chatbot dan asisten virtual yang memiliki keunggulan dengan kemudahan aksesnya bagi pengguna tanpa perlu memahami struktur perintah yang kompleks. Selanjutnya, perbandingan antara kedua model menunjukkan bahwa masing-masing memiliki keunggulan dalam konteks yang berbeda. Direct manipulation lebih efektif dalam sistem berbasis
grafik dengan kontrol langsung, sedangkan conversational interaction lebih cocok untuk layanan berbasis komunikasi yang membutuhkan fleksibilitas dalam pemrosesan bahasa alami. Integrasi kedua model menjadi tren dalam pengembangan UI UX modern, di mana antarmuka grafis yang intuitif digabungkan dengan chatbot atau asisten virtual untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih interaktif dan responsif. Oke, itulah saja presentasi dari kami. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab kepada 3 penanya. Oke, untuk Saudari Falah Zikri, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan saya itu adalah bagaimana potensi penggabungan model direct manipulation dan conversational interaction dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam antarmuka modern, serta dalam kondisi apa penggabungan ini lebih efektif dibandingkan penggunaan salah satu model saja. Itu saja, terima kasih. NIM-nya Fala berapa? Baik, terima kasih pada Saudari Falah Zikri. Selanjutnya Andi Ibrahim. Saya persilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Andi Ibrahim Rizal dengan NIM 041 dari kelompok 5. Pertanyaan saya yaitu, apa perbedaan utama antara model direct manipulation dan conversational interaction dalam antarmuka pengguna, serta kapan masing-masing model lebih efektif digunakan? Itu saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Saudari Yayan Kisnayudasti, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yayan Kisnayudasti dengan NIM F1G1230055. Langsung saja pertanyaan saya yaitu, seberapa efektif conversational interaction dalam menangani tugas yang kompleks dibandingkan direct manipulation? Baik, terima kasih kepada Saudari Yayan Kisnayudasti. Selanjutnya, karena sudah 3 orang penanya, maka saya meminta waktu sedikit untuk menjawab.
Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Yayan Gisna Yudasti dan Andi Ibrahim. Karena pertanyaannya itu berkesinambungan, jadi akan langsung dijawab saja oleh Muhammad Ihram Saputra. Pada Muhammad Ihram, saya persilahkan. Ya, baik, dari pertanyaan Yayan Gisna Yudasti di sini mirip-mirip dengan pertanyaan dari Andi Ibrahim, yaitu seberapa efektif conversational interaction dalam menangani tugas yang kompleks dibandingkan direct manipulation. Nah, dari pertanyaannya Irun juga di sini, itu apa perbedaan utama antara model direct manipulation dan conversational interaction dalam antar muka pengguna, serta kapan masing-masing model lebih efektif digunakan. Nah, di sini dari namanya saja, conversational interaction yaitu interaksi berbasis percakapan, sedangkan yang direct manipulation itu interaksi secara langsung terhadap elemen-elemen UI. Nah, jadi dalam konteks tugas yang kompleks itu tentu masing-masing memiliki perannya masing-masing. Jadi tidak ada yang bilang mana yang lebih ini, mana yang lebih, karena pada dasarnya fungsi dan tujuannya mereka itu berbeda. Nah, jadi seperti kalau tugas-tugas yang memerlukan suatu berbasis interaksi percakapan, tentu metode interaksi conversational interaction lebih diunggulkan pada dalam hal ini. Terkait lalu juga pada tugas-tugas yang memerlukan visual seperti direct manipulation ini kan elemen-elemen icon yang paling berperan di sini, seperti drag and drop. Jadi paling cocok pada tugas-tugas seperti editing begitu untuk direct manipulation. Mungkin bisa menjawab untuk kedua pertanyaan bagaimana? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ihram Saputra. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya Yayan Gisna Yudasti dan Andi. Baik, saya terima dengan baik. Terima kasih untuk jawabannya. Ibrahim. Baik, terima jawabannya. Makasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan akan dijawab oleh Bode Zahra Ramadhani. Kepada Saudari Bode Zahra, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Falah Zikri, di mana pertanyaannya itu bagaimana potensi penggabungan model direct manipulation dan conversational interaction dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam antarmuka modern, serta dalam kondisi apa penggabungan ini lebih efektif dibandingkan pengguna salah satu model saja. Penggabungan direct manipulation dan conversational interaction menciptakan interaksi yang lebih fleksibel dan responsif dalam antarmuka modern. Direct manipulation memungkinkan pengguna mengontrol sistem secara langsung melalui klik, geser, atau sentuhan, sementara conversational interaction memfasilitasi komunikasi dengan sistem menggunakan teks atau suara. Kombinasi keduanya memungkinkan pengguna memilih metode interaksi yang paling sesuai, misalnya menggunakan perintah suara untuk mencari informasi dan mengeditnya secara langsung melalui kontrol manual. Kemudian, penggabungan ini lebih efektif dibandingkan penggunaan salah satu model dalam kondisi yang memerlukan fleksibilitas interaksi, mendukung berbagai tingkat keahlian pengguna, dan menangani tugas kompleks yang membutuhkan kombinasi pencarian informasi serta kontrol manual. Dengan demikian, model ini menciptakan pengalaman yang lebih efisien, intuitif, dan inklusif dalam antarmuka modern. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Bode Zahra. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya Falah Zikri, apakah sudah menerima jawaban atau terdapat sanggahan? Baik, terima kasih atas pertanyaan jawabannya. Saya terima dengan baik. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami.
saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada dosen pengampu. Kurang seru Tidak ada perdebatan.